Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulida Hasanah dengan NIM 2020143549, kelas 4N Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang dasar, filsafat, dan metode pendidikan kepanduan yang di dalamnya berisi 1. Prinsip kesukarelaan, 2. Prinsip kode kehormatan, Trisatya dan Dasa Dharma, yang ketiga prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani, yang keempat yaitu AD dan ART. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya. Selamat menonton. Yang pertama, sukarela. Apa itu prinsip kesukarelaan? Prinsip kesukarelaan adalah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan AD atau ART. Kesukarelaan merupakan sikap atau perbuatan yang bukan paksaan atau tekanan yang dilandaskan pada sifat 1. Ketulusan hati, 2. Tanpa pamrih, 3. Mengutamakan kewajiban daripada hak, yang keempat pengabdian, yang kelima tanggung jawab. Mengapa prinsip kesukarelaan? Karena agar proses pendidikan itu dapat diserap oleh peserta didik, maka setiap pramuka perlu berpartisipasi aktif dalam acara atau kegiatan dan tanpa paksaan. Dengan itu, peserta didik mengikuti acara atau kegiatan dengan senang, gembira, dan jauh dari rasa tekanan atau paksaan. Selanjutnya, prinsip kode kehormatan Trisatya dan Dasa Dharma dalam gerakan pramuka dikenal tingkatan kepramukaan yang terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Tiap tingkatan memiliki kode kehormatan masing-masing yang berisikan janji, nilai, serta norma yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pramuka penggalang ada kode kehormatan yang harus diperhatikan, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Keduanya harus dihafal dan diamalkan oleh tiap anggotanya. Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka telah diatur dalam AD atau ART Pramuka. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam gerakan kepramukaan. Dharma merupakan tuntunan, sedangkan Satya merupakan janji. Isi Trisatya. Secara bahasa, Trisatya berasal dari dua kata, yaitu Tri yang berarti tiga dan Satya yang berarti janji. Dapat diartikan bahwa Trisatya adalah tiga janji yang mendasari gerakan pramuka. Isinya sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Selanjutnya, Dasa Dharma. Secara bahasa, Dasa Dharma berasal dari dua kata, yaitu Dasa yang berarti 10 dan Dharma yang berarti tuntunan. Sehingga dapat diartikan bahwa Dasa Dharma adalah 10 tuntunan tingkah laku pramuka Indonesia. Isinya sebagai berikut. Dasa Dharma pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani. Gerakan pramuka menggunakan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani anak. Maksud dari penggunaan dengan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani adalah
agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasarannya dengan pasti dan tepat pada setiap peserta didik. Pendidikan kepramukaan tidak akan baik hasilnya jika diselenggarakan secara massal. Pengelompokan peserta didik dengan satuan-satuan kecil dimaksud untuk memudahkan pembina mengamati masing-masing peserta didiknya. Untuk memudahkan pelaksanaan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani, maka peserta didik digolongkan menjadi pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pengertian dan fungsi AD dan ART Gerakan Pramuka. Pengertian AD dan ART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia, mengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme tindak laku baik organisatoris, sosial maupun budaya, suluh, dan landasan gerak organisasi. Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya, landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Fungsi AD dan ART merupakan landasan kerja dan landasan gerak Gerakan Pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Landasan hukum Gerakan Pramuka Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dengan pertimbangan anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut harus dilakukan di lingkungan anak-anak dan pemuda di samping lingkungan keluarga dan sekolah. Sesuai TAP MPRS nomor 1/MPRS/1960 tentang GBHN dan TAP MPRS nomor 2/MPRS/1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 61-69 mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya perlu menetapkan suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut di atas. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan penjelasan tentang materi dasar, filsafat, dan metode pendidikan kepanduan yang dapat saya sampaikan. Jika dalam pengucapan atau salah dalam hal tertentu, saya mohon maaf. Semoga dengan video ini dapat memberikan informasi tentang kepramukaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.